Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan hampir selesai dan kita akan memasuki Idul Fitri. Sebelum melaksanakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kita tahu bahwa zakat fitrah itu adalah menjadi sesuatu yang wajib bagi umat Islam dan pelaksanaannya adalah sebelum sholat Idul Fitri. Di dalam melaksanakan zakat fitrah kita membutuhkan niat. Niat pertama-tama letaknya adalah di dalam hati. Nah, untuk membantu terhadap hati supaya dia hadir, supaya hatinya itu tahu apa yang dia niatkan itu, maka para ulama menjelaskan bahwa niat itu yang ada di dalam hati sunnah untuk dilafatkan. Jadi melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Karena itulah maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang niat zakat fitrah yang dilafatkan. Jadi niat di dalam hati itu nanti sama dengan apa yang dilafatkan. Tapi seandainya melafatkan niat itu terlalu susah karena berbahasa Arab, seseorang bisa menggunakan niat yang sangat mudah. Niatnya misalnya begini, wahai sahabatku, misalnya cukup begini. Ini zakat fitrahku. Pak Kiai, misalnya fisabilillah, atas nama Kiai fisabilillah, atau Pak Paijo sebagai orang miskin misalnya, Pak Paijo ini zakat fitrahku, itu sudah cukup. Diniati pakai bahasa Indonesia begitu aja sebenarnya sudah cukup. Nah, nanti kalau kita menzakati istri kita, maka kita bisa mengatakan Pak Paijo ini zakat fitrah istriku. Nah, karena itu maka kalau misalnya kita niat zakat fitrah untuk diri kita sendiri, niatnya begini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu lillahi ta'ala, untuk diriku sendiri. Jadi nanti pada niat-niat berikutnya itu diingat-ingat sampai di sini, sampai nawaitu an ukhrija zakatal fitri, itu berhenti an ini, an zakatal fitri an, nanti yang saya garis ini berbeda-beda ini. Jadi kalau misalnya kita menzakati untuk istri kita di rumah, lalu kita menzakati istri kita, niatnya begini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhon lillahi ta'ala. Zaujati itu artinya istriku. Nanti kaidah umumnya yang seperti ini, wahai sahabatku. Kaidah umumnya ini. Nah, ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Kalau misalnya kita menzakati bapak kita, an abi fardhon lillahi ta'ala. Atau tiba-tiba ada tetangga kita ngomong kepada kita, Pak, ini tolong zakatkan saya, ini saya titip ya, saya titip. Terus yang tetangga kita itu namanya Sulaiman misalnya. Berarti niat kita begini, kalau kita datang ke Pak Paijo yang orang miskin tadi itu, kita niatnya begini, karena ada orang yang titip tetangga kita namanya Sulaiman. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an Sulaiman fardhon lillahi ta'ala. Kalau yang titip misalnya Fatimah, tetangganya dia sakit, dia tidak bisa untuk zakat fitrah sendiri, lalu dia datang kepada kita, Pak, tolong, ini istri saya namanya Fatimah, dia tidak bisa untuk datang ke Pak Paijo langsung karena dia kakinya sakit misalnya begitu. Nah, kita yang dititipi, kita bisa niat begini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an Fatimah fardhon lillahi ta'ala. Boleh. Jadi kalau misalnya kita menjadi wakil,
Kemudian dalam keluarga biasanya bapak menzakati istrinya, kemudian menzakati anak laki-lakinya, kemudian menzakati anak perempuannya. Nah, kalau misalnya istrinya begini, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhon lillahi ta'ala, istrinya. Kalau ini, wah saya susah ini melafalkan pakai bahasa Arab, ya cukup seperti tadi itu, Pak Paijo, orang miskin namanya Pak Paijo ini zakat istriku, gitu aja sudah cukup. Tidak usah pakai fardu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena zakat fitrah itu sudah fardu, sudah wajib, jadi tidak usah pakai fardhon lillahi ta'ala, nggak apa-apa. Pak Paijo ini zakat fitrah istriku. Nah ini. Terus kalau misalnya anak laki-laki, kita punya anak namanya misalnya Muhammad, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi Muhammad fardhon lillahi ta'ala. Itu boleh kalau anaknya namanya Muhammad. Kenapa kok harus disebut? Karena waladi ini jangan-jangan dia punya anak laki-laki banyak. Satu namanya Ahmad, satu namanya Muhammad, satu namanya Mahmud. Nah misalnya 3, kalau Ahmad, Muhammad, Mahmud misalnya, nah berarti kan harus dijelaskan anaknya yang mana. Nah itu, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi Mahmud fardhon lillahi ta'ala. Kalau pakai bahasa Indonesia juga bisa. Ini Pak, misalnya begitu, Pak Paijo, zakat fitrah anakku Mahmud. Nah gitu boleh. Zakat ini zakat fitrah anakku Mahmud, ini Hamid, ini Muhammad, ini Ahmad. Nah itu boleh. Jadi gampang sebenarnya. Jadi pakai pelafatan yang berbahasa Arab ini bagi mereka yang tidak kelepotan untuk menghafalnya. Tapi kalau tidak bisa menghafalnya ya cukup seperti yang saya ungkapkan pakai bahasa Indonesia tadi itu. Untuk anak perempuan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti, misalnya anak perempuanku siapa namanya, Fatimah, kemudian Zainab dan lain sebagainya. Mudah sekali. Intinya kita kalau mau menghafal yang pakai bahasa Arab ini sampai di sini nih. Sampai di sini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, nah, titik-titik. Kalau Sulaiman, anak perempuan binti, anak laki-laki waladi, istri zaujati. Nah ini kan awalnya bintun itu anak perempuan, ditambah ya mutakalim, anak perempuanku. Waladun itu boleh, ibnun juga boleh. Misalnya an ibni juga boleh, anak laki-laki. Ibnun, waladun itu anak laki-laki, ditambah ya mutakalim, waladi anak laki-lakiku. Kalau misalnya ibni anak laki-lakiku boleh. Jadi ditambah ya mutakalim ini. Tapi kalau ke orang lain ya tidak usah ditambah ya mutakalim. An Sulaiman, kalau Abi kan bapakku, jadi ada kata ku itu namanya ya mutakalim. Karena ya mutakalim ada ku, bapakku. Tapi kalau misalnya Sulaiman kan bukan Sulaimanku, bukan Pak Sulaiman, apalagi nanti ditambah bin siapa. Misalnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an Sulaiman bin siapa, untuk membedakan Sulaiman anaknya siapa. Nah itu lebih bagus lagi. Nah ini. Kemudian kalau misalnya kita menerima zakat, tapi saya kan bukan orang miskin Pak. Nah barangkali ada orang yang fi sabilillah. Karena dia fi sabilillah, maka boleh fisabilillah, misalnya pengajar, guru Quran dan lain sebagainya. Kalau waktu menerima zakat, doanya ini, Allahumma ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahiran birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doanya. Allahumma ajarakallahu fima a'tait wa barakallahu fima abqait wa ja'alallahu laka tahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu. Ini doa ketika menerima zakat. Wahai sahabatku, ini sangat mudah dihafalkan. Nah ini doanya ini.
Kalau misalnya doa ini tidak hafal bagaimana? Boleh dicatat, Pak. Boleh dicatat. Jadi kalau misalnya ini mau melafatkan ini tidak bisa, itu boleh dicatat. Boleh dicatat. Setelah dicatat, waktu menyerahkan zakat itu membaca. Boleh membaca. Ya, membaca. Doanya juga begini, bagi yang menerima kok nggak hafal, ditulis dalam kertas, dibaca ketika ada orang datang, dibaca. Nah ini, orang datang, dibaca. Tulisan ini boleh ditulis ulang lalu dibaca, boleh. Tapi yang paling mudah ini, nah ini. Ini zakat fitrahku, Pak Paijo orang miskin tadi itu. Ini zakat fitrah istriku, nah, ini zakat fitrah Pak Sulaiman tetanggaku, nah, itu boleh. Nah, wahai sahabatku, ada lagi nanti karena kalau dia misalnya pakai kutu baladihim berarti pakai beras, maka di masing-masing beras itu ditulisi namanya. Kalau misalnya digabung jadi satu, maka ditulisi saja misalnya namanya siapa-siapa yang dizakati di situ. Ini zakat orang-orang yang saya tulis di dalam kresek ini, di dalam bungkus ini. Nama-namanya sudah ada ditulis semuanya. Misalnya saya sendiri, anakku Muhammad, anak perempuanku Fatimah, kemudian bapakku, ibuku, ditulis semuanya, sudah ditulis. Jadi beberapa kilo banyak dimasukkan ke kantong, lalu ditulis semuanya di atas, di luar kantong itu, lalu kita mengatakan kepada orang yang berhak menerima zakat, ini zakat-zakat orang yang saya tulis ini, semoga diterima. Nah, langsung saja berdoa dia. Orang yang menerima langsung berdoa. Nah, gitu. Nah, dengan cara begitu, insya Allah sudah sah. Karena niat itu intinya di dalam hati. Ini adalah tujuannya untuk membantu hati supaya hati ingat terhadap apa yang dia niatkan itu. Jadi kadang kan ada sebagian orang itu kalau tidak dilafatkan dia lupa apa. Saya itu mau niat apa ini kan lupa. Karena itu hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah panduan yang ringkas. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa menghafalkannya. Tidak sulit sebenarnya kalau kita tahu rumusnya. Saya ulang lagi rumusnya, ini dah rumusnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an titik-titik fardhon lillahi ta'ala. Tidak usah pakai fardhon nggak apa-apa. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, an abi, an waladi, an zaujati. Nah, itu boleh. An binti Fatimah, an waladi Muhammad, an Sulaiman bin Markam dan lain sebagainya. Tidak usah pakai fardhon, nggak apa-apa. Ini yang lengkapnya ini. Dan ini sangat mudah sekali. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.